Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Khairul. Saya mahasiswa kelas A12 UIN Syekh Nurjati Cirebon. Perkenankan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan materi tentang identitas digital. Konsep identitas di dunia digital merujuk pada representasi diri seseorang di lingkungan online. Identitas digital mencakup berbagai informasi dan aktivitas yang membentuk persepsi diri kita oleh orang lain di dunia maya. Berikut adalah beberapa elemen kunci dari identitas digital. Yang pertama, informasi pribadi. Informasi pribadi adalah informasi yang bisa mengidentifikasi seseorang seperti nama, alamat email, atau nomor telepon yang sering digunakan untuk membuat akun di berbagai platform. Data ini merupakan dasar dari identitas digital yang membedakan kita dari orang lain di internet. Profil online. Yang kedua, profil online, yaitu profil adalah representasi publik dari identitas digital kita yang biasanya dapat dilihat oleh orang lain. Contohnya profil media sosial seperti Facebook, Instagram, dan yang lainnya yang menunjukkan nama, foto, minat, pekerjaan, dan kegiatan kita. Terus yang berikutnya adalah jejak digital. Jejak digital di setiap interaksi kita di internet, baik yang aktif, misalnya mengunggah foto atau menulis komentar, maupun yang pasif, misalnya browsing atau like suatu acara, meninggalkan jejak digital. Jejak ini dapat dimanfaatkan untuk melacak aktivitas online kita dan membentuk persepsi tentang identitas kita. Berikutnya yaitu persona online. Kadang-kadang orang membentuk persona khusus di dunia digital yang mungkin berbeda dari identitas mereka di dunia nyata. Ini bisa berupa karakter akronim, anonim, atau alter ego yang menampilkan minat atau aspek tertentu dari diri mereka yang tidak selalu sama dengan kehidupan sehari-hari. Privasi dan keamanan. Identitas digital sangat rentan terhadap ancaman seperti pencurian identitas atau peretasan. Privasi merupakan aspek penting karena menjaga informasi pribadi dari akses yang tidak diinginkan oleh pihak ketiga. Tanggung jawab dan etika. Membangun identitas digital juga berarti bertanggung jawab atas tindakan kita di dunia maya. Seperti apa yang kita bagikan, siapa yang kita pengaruhi, dan bagaimana dampaknya terhadap orang lain. Etika digital mencakup kesadaran tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, menjaga integritas, dan mematuhi aturan di setiap platform. Identitas digital sangat penting karena ia membentuk cara orang lain melihat kita di dunia digital. Penting untuk mengelola identitas ini secara hati-hati agar tetap sesuai dengan nilai-nilai pribadi dan profesional, serta memastikan keamanan informasi pribadi. Media sosial mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan identitas seseorang, terutama dalam era digital saat ini. Berikut ini adalah beberapa cara bagaimana media sosial mempengaruhi pembentukan identitas. Yang pertama yaitu penciptaan dan kurasi identitas. Representasi diri. Media sosial memungkinkan seseorang untuk secara aktif membentuk dan mengkurasi identitas mereka melalui apa yang mereka bagikan, seperti foto, status video, dan opini. Pengguna memiliki kendali penuh atas bagaimana mereka ingin dilihat oleh orang lain. Berikutnya adalah selektivitas. Orang cenderung hanya membagikan momen-momen terbaik dalam hidup mereka yang bisa menciptakan
identitas yang ideal atau sempurna di mata publik. Ini sering disebut sebagai highlight reel, yang mungkin tidak selalu mencerminkan kehidupan nyata seseorang secara keseluruhan. Pengaruh lingkungan sosial, konformitas, dan tekanan sosial. Media sosial mendorong individu untuk menyesuaikan diri dengan tren tertentu seperti gaya berpakaian, sikap, atau opini, serta diterima dalam kelompok atau komunitas online tertentu. Tekanan untuk sesuai ini bisa berdampak pada pembentukan identitas, terutama pada remaja dan anak muda. Berikutnya yaitu penguatan nilai dan keyakinan. Dengan mengikuti dan berinteraksi dengan kelompok tertentu, seseorang bisa memperkuat nilai-nilai dan keyakinan yang mereka miliki. Media sosial juga memungkinkan seseorang untuk bergabung dengan komunitas yang memiliki minat atau pandangan yang sama, yang dapat membentuk atau menguatkan identitas mereka. Berikutnya eksperimen identitas atau persona berbeda. Media sosial memungkinkan orang untuk bereksperimen dengan berbagai aspek dari identitas mereka. Misalnya seseorang bisa menjadi lebih berani atau vokal di media sosial dibandingkan dalam kehidupan nyata. Platform anonim atau yang memfasilitasi identitas pseudonim juga memungkinkan seseorang untuk menjelajahi berbagai identitas. Interaksi multikultural. Media sosial memfasilitasi pertemuan dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda, yang bisa mempengaruhi perspektif dan cara pandang seseorang terhadap identitas pribadi mereka. Pengalaman ini seringkali bisa memperluas pemahaman mereka tentang dunia dan diri sendiri. Terus citra diri dan kesehatan mental. Citra tubuh dan penampilan. Media sosial, terutama platform visual seperti Instagram dan TikTok, dapat mempengaruhi persepsi seseorang tentang penampilan fisik dan kecantikan. Terus-menerus melihat standar kecantikan yang ideal dapat menyebabkan rasa tidak puas terhadap diri sendiri dan membentuk identitas yang berfokus pada penampilan luar. Ada lagi FOMO, fear of missing out. Media sosial seringkali memicu perasaan takut ketinggalan. FOMO yang dapat mendorong seseorang untuk berlaku selalu terhubung dan membentuk identitas yang lebih tergantung pada pengakuan sosial dan validasi dari orang lain. Validasi dan pengakuan. Jumlah like, komentar, dan pengikut bisa menjadi indikator status sosial yang secara tidak langsung mempengaruhi identitas seseorang. Hal ini dapat mendorong seseorang untuk mencari pengakuan dari lingkungan sosialnya. Konsumsi informasi dan ideologi, filter bubble, dan echo chamber. Algoritma media sering kali memperlihatkan konten yang sesuai dengan preferensi dan keyakinan pengguna. Ini dapat menyebabkan seseorang hanya terpapar pada informasi atau opini yang sejalan dengan pemikiran mereka, yang dapat mengkristalkan identitas politik, agama, atau ideologi tertentu. Terus misinformasi. Media sosial juga menjadi platform di mana informasi yang tidak akurat atau bias dapat menyebar dengan cepat, yang bisa membentuk identitas berdasarkan pemahaman yang salah atau kurang lengkap. Yang berikutnya pemantauan diri atau self-monitoring. Pengelolaan citra. Banyak orang menjadi lebih sadar akan bagaimana mereka dipersepsikan oleh orang lain di media sosial, sehingga mereka mulai memantau diri mereka dengan lebih ketat, termasuk apa yang mereka unggah, bagaimana mereka berkomunikasi, dan bahkan siapa yang mereka ikuti. Proses ini mempengaruhi identitas dan kesadaran diri mereka, ketergantungan pada validasi eksternal, likes, dan komen.
Media sosial seringkali membuat orang bergantung pada respon dari orang lain dalam bentuk likes, komen, atau share. Untuk membangun kepercayaan diri dan identitas mereka, hal ini bisa mengarahkan seseorang untuk mengukur nilai dirinya berdasarkan popularitas atau engagement yang mereka terima. Kesimpulannya, media sosial secara langsung mempengaruhi bagaimana seseorang membangun, menyajikan, dan memodifikasi identitas mereka. Meski menawarkan ruang untuk kreativitas dan ekspresi diri, media sosial juga bisa memunculkan tekanan sosial, masalah kesehatan mental, dan distorsi dalam cara mereka melihat diri sendiri. Dengan memahami pengaruh media sosial ini, seseorang dapat lebih sadar dan bijak dalam mengelola identitas digital dan kesejahteraan pribadi mereka. Isu autentisitas dan keaslian di ruang cyber merujuk pada tantangan untuk memastikan bahwa identitas, informasi, dan interaksi yang terjadi di lingkungan digital adalah nyata, dapat dipercaya, dan jujur. Hal ini semakin penting seiring meningkatnya aktivitas online di mana batas antara dunia nyata dan virtual seringkali berbeda menjadi kabur. Berikut ini beberapa aspek penting terkait isu autentisitas dan keaslian di ruang cyber. Yang pertama, identitas palsu dan anonimitas, terutama profil palsu di media sosial dan platform online lainnya. Seringkali muncul akun-akun palsu yang berpura-pura menjadi orang lain. Profil palsu ini bisa digunakan untuk penipuan, trolling, atau penyebaran informasi yang menyesatkan. Yang kedua, anonimitas. Banyak platform memungkinkan pengguna untuk tetap anonim atau menggunakan nama samaran. Anonimitas bisa memfasilitasi kebebasan berekspresi, namun juga bisa digunakan untuk tindakan negatif seperti cyberbullying atau penyebaran hoax, karena pengguna merasa tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka. Berikutnya yaitu keaslian konten, misinformasi dan disinformasi. Banyaknya berita palsu, hoax, dan informasi yang menyesatkan di internet menjadi tantangan besar untuk menilai keaslian konten. Informasi ini seringkali disebarkan oleh akun palsu atau bot dengan tujuan untuk memanipulasi opini publik atau memperoleh keuntungan tertentu. Berikutnya, deepfake. Teknologi deepfake memungkinkan seseorang untuk membuat video atau audio palsu yang sangat realistis, yang bisa menampilkan seseorang mengatakan atau melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Hal ini menimbulkan ancaman yang besar terhadap keaslian konten visual dan audio di ruang cyber. Berikutnya, memanipulasi identitas atau catfishing. Ini adalah praktik di mana seseorang berpura-pura menjadi orang lain secara online, terutama di situs kencan untuk memanipulasi, menipu, atau mengeksploitasi orang lain. Ini merusak kepercayaan dalam hubungan online. Berikutnya yaitu impersonasi. Orang dapat atau kelompok dapat berpura-pura menjadi tokoh terkenal, organisasi, atau bahkan teman seseorang untuk memperoleh informasi pribadi atau melakukan penipuan. Etika dalam presentasi diri kurasi bisa berlebihan. Orang seringkali memilih untuk menampilkan versi terbaik dari diri mereka di media sosial yang bisa menyebabkan branding diri yang berlebihan. Ini bisa menyebabkan orang lain memiliki persepsi yang tidak sepenuhnya benar tentang seseorang. Ada lagi filter dan pengeditan. Penggunaan filter dan teknik pengeditan yang berlebihan pada gambar atau video dapat menimbulkan masalah keaslian. Orang mungkin menampilkan versi diri mereka yang sangat berbeda dari penampilan atau kepribadian aslinya. Tantangan verifikasi. Kesulitan dalam verifikasi identitas. Meskipun ada upaya untuk menggunakan teknologi biometrik dan verifikasi dua faktor, masih sulit untuk memastikan bahwa seseorang di ruang cyber
benar-benar orang yang mereka klaim. Hal yang terutama berlaku dalam kasus pencurian identitas, di mana seseorang menggunakan informasi orang lain untuk mendapatkan akses atau keuntungan. Berikutnya, verifikasi sumber konten. Banyak platform berita dan media sosial yang berjuang untuk memastikan bahwa konten yang dibagikan oleh pengguna berasal dari sumber yang dapat dipercaya dan bukan dari aktor jahat yang bertujuan menyebarkan informasi palsu. Peran algoritma dan bot dan akun otomatis bot sering digunakan untuk meningkatkan popularitas konten, memberikan ulasan palsu atau memperkuat propaganda. Mereka juga bisa berinteraksi dengan manusia sehingga sulit untuk membedakan interaksi mana yang asli dan mana yang otomatis. Filter bubble dan echo chamber. Algoritma media sosial seringkali menunjukkan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna yang dapat membatasi eksposur terhadap perspektif lain dan memperkuat keyakinan yang sudah ada. Ini bisa menyebabkan persepsi yang bias tentang keaslian informasi. Berikutnya, implikasi psikologis dan sosial. Efek pada kepercayaan atau isu autentisitas dan keaslian di ruang cyber dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap informasi, interaksi, dan hubungan online. Banyak orang menjadi skeptis terhadap kebenaran yang mereka temui di internet. Pengaruh pada identitas pribadi. Saat seseorang terus-menerus menyesuaikan diri dengan identitas yang dikurasi di ruang siber, ini bisa memengaruhi persepsi mereka tentang diri sendiri, menciptakan konflik antara identitas online dan identitas di dunia nyata. Solusi dan pendekatan etis. Solusinya adalah verifikasi identitas yang lebih ketat. Beberapa platform mencoba memperkenalkan metode verifikasi yang lebih ketat untuk memastikan bahwa pengguna adalah orang yang sebenarnya. Contohnya adalah verifikasi akun dengan foto identitas, biometrik, atau koneksi langsung ke nomor telepon. Berikutnya, pendidikan literasi digital. Meningkatkan literasi digital adalah kunci untuk membangun pengguna mengenali konten yang autentik, mengidentifikasi akun palsu, dan mengembangkan kesadaran kritis terhadap kondisi yang mereka konsumsi di internet. Penggunaan teknologi anti-fake, algoritma dan perangkat lunak dapat mendeteksi konten palsu, termasuk gambar dan video yang dimanipulasi, mulai digunakan untuk membantu menjaga keaslian di ruang cyber. Isu autentisitas dan keaslian di ruang cyber menekan pentingnya memahami dan menavigasi dunia digital dengan bijak. Sebagai pengguna, meningkatkan kesadaran dan literasi digital adalah langkah penting untuk melindungi diri dan memastikan bahwa interaksi di ruang cyber tetap aman, jujur, dan autentik. Itu keren yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.